وبركاته. الحمد لله القائل في محكم التنزيل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk bisa menjalani dari kewajiban serta sunnah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan khususnya untuk menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat tarawih yang dilakukan di masjid untuk menggapai pengampunan dari dosa-dosa kita yang telah berlalu. Man qama Ramadan, barang siapa yang menegakkan sholat malam pada saat bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dia melakukannya diiringi dengan keimanan, bukan karena paksaan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin didengar oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang rajin untuk ibadah, atau bukan untuk dilihat bahwa dia adalah ahli ibadah, tapi yang mendorong dia untuk sholat adalah keimanan dari hatinya. Wahtisaban, yang kedua dia sholat karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah pasti akan memberikan ampunan dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan inilah Bapak dan Ibu sekalian yang kita harapkan. Datangnya kita di masjid Allah ini bukan hanya sekedar untuk menjalani kewajiban sholat isya secara berjamaah, tetapi juga kita melakukan sholat tarawih secara berjamaah, dan kita niatkan dengan menegakkan sholat ini dosa kita yang telah berlalu akan Allah ampuni. Raghima ankum ri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Aduhai betapa celakanya seorang hamba, kata Nabi, yang mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu meninggali mereka, sementara dosa mereka tidak kunjung untuk diampuni. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema kita di malam hari ini adalah 3 jalan keselamatan yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan di dunia ini tentu kita mendambakan yang namanya jalan keselamatan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini insya Allah akan kita berikan, akan kita sebutkan dari hadis Nabi yang menjelaskan kriteria apa itu jalan keselamatan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir. Kata beliau kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Beliau meminta kepada Nabi, apakah jalan keselamatan itu? Yang jalan keselamatan itu sangat banyak sekali, tetapi Nabi meringkas dengan seringkas-ringkasnya. Jalan keselamatan yang paling pokok yang hendaknya dimiliki dan ditempuh oleh seorang muslim, ada 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, amsik alaika lisanak, hendaknya engkau mampu menjaga lisanmu, hendaknya engkau mampu menahan lisanmu. Menahan dari apa maksudnya? Menahan dari ucapan-ucapan kotor, menahan dari ucapan-ucapan ghibah, menahan dari menggunjing orang lain, menahan dari menzalimi orang lain, menahan dari ucapan yang menyakiti hati sesama saudara, sesama kaum muslimin. Inilah yang mesti kita jaga, dan ini PR paling besar untuk kita tatkala kita berpuasa. Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kita sudah terbiasa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kotor,
di luar Ramadan, bahkan di dalam Ramadan sekalipun terbawa-bawa kebiasaan kita. Sebagian di antara kita terbiasa saat berjumpa dengan saudaranya langsung otomatis yang keluar dari mulutnya menceritakan aib dari saudaranya yang lain. Itu otomatis. Sebagian di antara kita ada yang senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Maka ingatlah jemaah dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW menyebutkan, "Man lam yada' qawla as-sur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang suka berucap dengan ucapan dusta, ucapan sia-sia, barang siapa yang suka berucap dengan ucapan ghibah, ucapan yang menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mencaci maki saudara sesama kaum muslimin, dan juga kata Nabi wal amal bih, dan dia suka beramal dengan amalan-amalan yang buruk, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Allah tidak butuh dengan dia menahan rasa lapar dan rasa dahaga di siang hari. Allah tidak butuh dengan puasa mereka. Jadi hati-hati bapak-bapak yang dari ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata cara keselamatan termasuk keselamatan puasa kita adalah dengan kita menjaga lisan. Dan kata Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan sebagai muslim yang hakiki tatkala dia mampu menjaga lisannya dan menjaga tangannya dari mengganggu orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," kata Nabi, "falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, aw liyasmut. Kalau kita tidak mampu, maka hendaknya kita diam, karena diam itu lebih selamat. Ini adalah jalan keselamatan yang pertama, menjaga lisan. Dan benar pepatah yang menyatakan lisanmu harimau. Terkadang kata Nabi ada orang yang membuat masuk neraka dia bukan amalnya, tetapi lisannya yang sangat tajam untuk membicarakan aib sesama kaum muslimin, untuk mencaci maki orang lain. Terkadang lisan ini adalah sesuatu yang dapat menjerumuskan seorang hamba kepada jurang kebinasaan neraka Allah wal-iyadu billah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu jalan keselamatan yang pertama menurut versi Nabi SAW. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jalan keselamatan yang kedua yang hendaknya kita tempuh, kata Nabi SAW, "Wal yasa'ka baituk." Hendaknya engkau merasa lapar tatkala engkau berada di rumahmu. Hendaknya engkau betah di rumahmu. Hendaknya engkau menjadikan rumahmu itu menjadi sesuatu yang engkau suka untuk tinggal berlama-lama di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian di antara kita ada orang yang tidak betah saat berada di rumahnya. Kenapa itu? Mungkin saja yang membuatnya tidak betah adalah keadaan rumahnya. Mungkin saja yang membuatnya tidak betah di rumah tersebut adalah pasangannya, sehingga mereka senantiasa merasakan kesempitan. Walaupun rumahnya adalah rumah yang megah, walaupun rumahnya memiliki fasilitas yang lengkap, walaupun rumahnya adalah rumah yang dibangun dengan miliaran rupiah. Ketahuilah jemaah dimuliakan oleh Allah, rumah adalah sesuatu yang paling baik menurut Nabi SAW sebagai sesuatu yang menjadi benteng perlindungan, baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan. Para wanita, Allah perintahkan mereka untuk menetap di rumahnya dan tidak keluyuran kemana-mana, kecuali dengan keadaan yang sangat betul-betul genting dibutuhkan, barulah mereka keluar. Yudnina alaihim, atau kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian para wanita menetap di rumah kalian, jangan kemana-mana. Wala tabarrajna, dan jika kalian memaksakan diri betul-betul ingin keluar dari rumah, wala tabarrajna, diberikan syarat, janganlah kalian bertabarruj, janganlah kalian nampak, janganlah kalian rejeng, janganlah kalian menimbulkan fitnah, bertabarruj, menampakkan perhiasan, berlenggak-lenggok di hadapan para lelaki. Jika kalian ingin keluar rumah, kata Allah kepada para wanita, hendaknya kalian tidak tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlebih lagi para lelaki,
Jika mereka tidak memiliki kepentingan, maka hendaknya mereka merasa tenang dan merasa lapang tatkala berada di rumah. Seorang suami fitrahnya akan senantiasa suka untuk berada di samping istrinya. Ini adalah fitrah pernikahan. Jika Anda sudah memiliki pasangan, kemudian Anda tidak merasa betah untuk berada di pasangan Anda, maka hakikatnya itu sudah keluar dari fitrah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk mereka tenang tatkala berada di samping pasangannya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum. Ini biasa kita dengarkan saat penceramah-penceramah tausiah menyampaikan wasiat-wasiat seputar pernikahan. Wa min ayatihi, kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah menciptakan pasangan dari dirimu sendiri. Allah menciptakan wanita dari kalangan atau dari bagian tubuh lelaki. Hawa Allah ciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa itu? Litaskunu ilaiha. Pasangan yang Allah ciptakan agar kalian merasa tenang tatkala di sampingnya. Suami, bapak-bapak, mereka fitrahnya akan suka tatkala berada di samping istrinya. Lihat Nabi Muhammad ketika dalam keadaan takut, ketika dalam keadaan sangat genting, beliau berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam dengan wujud yang asli. Beliau ketakutan, dipeluk oleh malaikat Jibril sampai hampir remuk tulang beliau. Beliau pulang ke rumahnya. Apakah beliau menjumpai teman-temannya ataukah beliau berjumpa dengan siapa? Tidak. Tapi Nabi menjumpai istrinya. Khadijah menenangkan Nabi. Ya Rasulullah, kenapa Anda ya Rasulullah? Kata Nabi, wahai Khadijah, jangan-jangan Allah marah murka kepadaku. Kata Khadijah menenangkan suaminya, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang yang suka untuk bersedekah. Engkau adalah orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. La yuzikallahu abada. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu, wahai Nabi SAW. Khadijah sosok istri yang membuat suaminya menjadi tenang tatkala berada di rumahnya. Maka Nabi merasakan yang awalnya takut pulang dari Gua Hira, maka Nabi pulang ke rumahnya berjumpa dengan istri yang salihah, maka Nabi langsung merasakan ketenangan. Maka ada yang dimuliakan oleh Allah, wanita itu Allah ciptakan sebagai penenang suaminya tatkala suaminya dalam keadaan gundah gulana. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kita merasa sempit di rumah kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau agama dalam rumah kita. Rumah kita bagaikan kuburan, tidak pernah menegakkan sholat, tidak pernah terlantunkan ayat Al-Quran di dalamnya, apalagi bulan Ramadan. Banyak manusia yang mereka menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Padahal Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Salatlah di rumah kalian, bacalah Al-Quran di rumah kalian. Iqra'u surat Al-Baqarah. Kata Nabi, bacalah surat Al-Baqarah di dalam rumah-rumah kalian. Fa inna syaitan yanfiru, sesungguhnya syaitan akan lari fi baitin allati tuqra'u surat Al-Baqarah, akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Bagaimana bisa kita merasakan kenyamanan di rumah kita jika kita tidak pernah melakukan sholat di rumah kita, tidak pernah membacakan Al-Quran di rumah kita? Maka pantaslah rumah kita terasa sempit, walaupun itu adalah rumah yang memiliki keluasan yang sangat luar biasa, rumah yang megah, rumah yang dihiasi dengan perabot-perabot harganya ratusan juta rupiah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah jalan keselamatan kedua. Kalau mau selamat, perbanyak di rumah. Karena di luar sana sangat banyak sekali ujian dan cobaan yang akan menimpa, menghancurkan kekokohan hati dari kalangan kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun para wanita. Kata ulama, al-qulubu dha'ifah. Hati kita ini lemah. Wal fitnatu qattafah. Sementara fitnah di luar sana menyambar-nyambar. Terkadang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Kita berada di rumah kita lebih selamat tatkala kita berada di luar rumah, maka itu akan banyak sekali ujian dan cobaan yang akan menghancurkan diri kita, terlebih lagi bisa membinasakan, menghancurkan agama kita. Banyaknya orang yang keluar dari agama Islam murtad karena mereka salah bergaul, karena mereka memilih teman-teman yang buruk. Akhirnya mereka pun masuk di sebuah perusahaan untuk bekerja. Akhirnya mereka menjual agama mereka demi mendapatkan sedikit kepentingan dunia. Akhirnya mereka menjual agama mereka. Jadikanlah rumah kita sebagai sesuatu yang kita merasa lapang di dalamnya, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan. Terlebih tatkala kita berpuasa. Puasa itu akan banyak sekali ujian, maka jadikanlah rumah kita itu sebagai tameng yang terbaik untuk kita berlindung di dalamnya. Bermainlah dengan anak kita, bersedekahlah dengan istri kita, dan beribadahlah di rumah kita bersama anak-anak kita. Kita contohkan kepada anak kita tata cara sholat yang benar. Kita contohkan kepada anak kita bagaimana mengaji yang benar. Kita putarkan murattal pengajian di rumah, sehingga anak dan istri kita terbiasa untuk mendengarkan sesuatu-sesuatu yang meningkatkan kualitas keimanan mereka, terlebih lagi di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi memberikan solusi jalan keselamatan di dunia ini untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Perbanyaklah untuk menangisi dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Ini adalah jalan keselamatan yang ketiga. Dan ternyata dari bentuk ampunan Allah kepada hamba adalah bentuk penyesalan. Dan bentuk penyesalan itu akan terapresiasikan dengan mengalirnya, menangisnya, bercucurnya derai air mata seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ciri orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman, kata Allah, wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan di hati mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan di antara syarat diterimanya taubat seorang hamba yaitu dengan menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia mesti memenuhi dari beberapa syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia taubat dengan ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena pekerjaan, bukan karena sesuatu. Dia taubat murni karena Allah, ikhlas dalam hatinya. Saya bertaubat ya Allah, jadikanlah Ramadan, puasa dan qiyamul lail ini sebagai sesuatu yang menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Yang kedua, di antara syarat taubat, dia berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Ya Allah, dulu di luar Ramadan ya Allah, aku melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka-Mu ya Allah. Aku adalah pelaku maksiat yang luar biasa ya Allah. Dalam bulan Ramadan ini aku bertaubat ya Allah, aku berjanji untuk tidak melakukan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara syarat taubat, dia betul-betul menyesali. Termasuk penyesalan adalah dengan menangisi dosa yang pernah kita lakukan. Orang-orang yang beriman itu kata Allah Azza wa Jalla, wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu mereka di waktu sahur beristighfar. Di waktu sahur mereka beristighfar, menyesali dari apa yang pernah mereka lakukan, menangisi. Butuh yang namanya meluangkan waktu untuk berhadapan kepada Allah, berdoa, menangis kepada Allah. Dosa apa yang telah kami lakukan? Dosa apa yang telah Anda perbuat? Dosa apa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah? Kami meminta ampun kepada-Mu. Dan di antara syarat taubat yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, dia bertaubat selama nyawanya belum di tenggorokan. Artinya sudah sedikit lagi, ya, sudah sedikit lagi ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lah." Orang yang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha dari dosa yang pernah dia lakukan, kama la dzamba lah, seakan-akan dia tidak memiliki dosa apa-apa lagi, seakan-akan dia sudah bersih dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka taubatlah dengan taubatan nasuha.
dengan mengapresiasikan dari 4 syarat yang kita sebutkan, dari syarat-syarat taubat yang disebutkan di dalam syariat Islam ini, dan jadikanlah Ramadan sebagai momen penghapusan dosa kita yang telah berlalu, karena Nabi SAW menyebutkan, man qama Ramadan aw man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa atau siapa yang melakukan sholat malam tatkala di dalam bulan Ramadan, maka dia melakukannya dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia yang telah berlalu. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang yang dimudahkan untuk memperoleh 3 jalan keselamatan, yaitu menjaga lisan, kemudian menjadikan rumah sebagai sesuatu yang lapang untuk kita berada di dalamnya, kemudian yang ketiga, kita memperbanyak untuk menangisi dari dosa dan kesalahan, maksiat serta pelanggaran terhadap syariat Allah yang selama ini kita lakukan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بالله من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.